Halo semuanya, selamat datang di IRS View Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Ingat, like, komen, share, dan subscribe IRS View Channel. Halo teman-teman semua, jumpa lagi sama gua di IRS View Channel. Oke teman-teman, kali ini gue mau ngasih penilaian gue, pendapat gue atau review gue soal para pemain muda yang ada di Liverpool teman-teman. Nah, sejujurnya pemain muda Liverpool tuh banyak banget dan yang berbakat itu juga banyak banget teman-teman. Tapi di sini gue cuma mau nge-review 8 pemain yang menurut gue paling menarik untuk direview, yang menurut gue sangat menonjol ketika latihan maupun ketika tampil, ketika diberikan kesempatan untuk tampil di pertandingan teman-teman. Nah, gue mulai aja ya dari yang pertama, itu dari goalkeepernya sendiri. Seperti yang teman-teman tahu, Chow Im Hin Kelleher, pemain yang dari Irlandia ini benar-benar pemain yang sangat luar biasa teman-teman. Kemampuan goalkeepernya nggak usah diragukan lagi, benar-benar layak untuk menjadi kiper kedua setelah Alisson Becker teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri beberapa savingnya, penampilannya yang sangat tenang, cool, kalem gitu. Dan dia berhasil membawa Liverpool memenangkan pertandingan-pertandingan yang penting juga, berhasil membackup seorang Alisson Becker di usianya yang masih muda teman-teman. Menurut gue Kelleher adalah pemain yang sangat hebat, yang patut juga diberikan waktu-waktu bermain atau menit-menit bermain karena dia punya potensi dan dia pasti bisa mengembangkan bakatnya itu teman-teman. Nah yang kedua, dari sisi pemain bertahan itu gue ada 3 pemain yang menurut gue menarik. Seperti yang teman-teman tahu, mungkin yang teman-teman juga punya pendapat yang sama, itu ada Neco Williams, ada Rhys Williams, dan ada Conor Bradley teman-teman. Dari 3 pemain ini, Rhys dan Neco Williams, mungkin teman-teman udah tahu juga dari musim sebelumnya juga sudah bermain. Mereka menunjukkan performa yang luar biasa. Neco Williams dengan posisi right back-nya membackup Trent Alexander-Arnold, terus ada Rhys Williams yang bermain cukup baik, bermain sangat baik bahkan ketika membackup Virgil van Dijk saat Virgil van Dijk cedera. Terus juga ada Conor Bradley yang baru musim ini naik teman-teman, masuk sempat dapat kesempatan bermain di skuad utama teman-teman. Menurut gue 3 pemain ini juga sangat menonjol dibandingkan pemain-pemain yang lainnya. Seperti tadi gue bilang, Neco Williams juga punya gaya dribble yang sangat baik. Dia juga punya kemampuan throw in yang sangat baik, seperti Trent Alexander-Arnold. Memang mungkin kalau dari segi kelemahan dia kurang cepat dalam berlari atau kurang bisa membaca pergerakan lawan. Tapi menurut gue dia sangat hebat baik dalam penyerangan maupun bertahan. Dia juga sangat ngotot, gigih untuk berjuang gitu teman-teman. Nah untuk Rhys Williams kita nggak usah tanya lagi, nggak usah ragu lagi. Kemampuannya sangat luar biasa, daya lompatnya juga sangat tinggi, pergerakannya juga sangat baik. Dia mampu backup untuk seorang Virgil van Dijk. Menurut gue dia cukup layak untuk membackupnya apalagi ketika waktu Virgil van Dijk cedera di musim kemarin ya teman-teman. Nah pemain yang ketiga itu Conor Bradley yang baru aja naik. Menurut gue dia juga menunjukkan performa yang sangat baik juga di sisi kanan teman-teman. Dia mampu membuat pergerakan-pergerakan yang bagus, membuat peluang-peluang, memberi kesempatan untuk para penyerang maju gitu. Menurut gue 3 pemain bertahan ini cukup menarik teman-teman untuk dibahas. Nah kemudian dari sisi gelandang tengah, kalau dari sisi gelandang itu hanya satu yang menurut gue sangat-sangat menarik untuk disorot, yaitu Tyler Martin teman-teman. Seperti yang kalian ketahui juga, dia baru naik di musim ini dan menurut gue dia benar-benar sosok yang sangat luar biasa, benar-benar mampu untuk nge-backup Fabinho. Penampilannya sangat luar biasa, dia mampu membaca pergerakan lawan, dia mampu menjaga lawan, dia mampu memberikan umpan-umpan yang tepat, kontrol bola yang baik dan sebagainya. Tyler Martin sebagai posisi defensive midfielder, dia benar-benar berperan besar di sana. Dan benar-benar menurut gue dia penerus Fabinho yang sangat cocok teman-teman. Gaya bermainnya mungkin sebagian besar sangat mirip dengan Fabinho. Dan dia benar-benar menunjukkan performa yang luar biasa di pertandingan-pertandingan yang sempat dia mainkan. Nah kemudian
Itu berarti udah 5 pemain ya teman-teman. Sekarang gue mau bahas 3 pemainnya lagi. 3 pemain sisanya itu ada di pemain depan teman-teman. Itu ada Curtis Jones di sisi kiri, ada Harvey Elliott di sisi kanan, dan yang depan ada Kyrie Garden teman-teman. Seperti yang kalian juga ketahui, kalau Curtis Jones dan Harvey Elliott mungkin semua teman-teman juga udah tahu gimana performanya mereka ketika mereka naik promosi masuk ke skuad utama, masuk ke tim utama. Curtis Jones dengan permainannya sangat luar biasa, anak jenius yang selalu didengung-dengungkan untuk juga menjadi penerus kapten. Dia juga menunjukkan performa yang luar biasa teman-teman. Dia sangat ngotot ingin berjuang, sangat ngotot juga untuk mencetak angka. Permainannya sangat baik, kemampuan gegen pressingnya ada, dan menurut gue dia adalah salah satu bintang muda berbakat Liverpool teman-teman. Nah kemudian ada Kyrie Garden yang juga baru naik nih di musim ini. Dia juga menunjukkan performa yang luar biasa teman-teman sebagai pemain yang paling muda di Liverpool. Dia menunjukkan performa yang luar biasa. Dia tidak gugup, dia tampil dengan sangat berani, dia mampu menekan pemain-pemain bertahan, mampu menunjukkan pergerakan yang luar biasa. Walaupun memang di pertandingan kemarin belum sempat mencetak gol. Nah pemain terakhir yang pengen gue bahas adalah pemain muda favorit gue teman-teman, yaitu seorang Harvey Elliott. Menurut gue dia benar-benar sosok yang luar biasa, sangat jenius, kemampuan dribblingnya sangat baik, kontrol bolanya sangat baik, membaca pergerakan lawan juga dia sangat baik. Instingnya mencetak gol maupun mengumpan juga sangat baik teman-teman. Menurut gue dia adalah paket komplit yang sangat lengkap. Walaupun mungkin sekarang agak sayang sih karena dia diterpa cedera teman-teman. Tapi menurut gue dia benar-benar sosok yang paling luar biasa di antara pemain muda Liverpool lainnya dan paling menonjol. Jadi menurut gue sangat wajar ketika dia memenangkan penghargaan sebagai pemain muda terbaik teman-teman. Karena performanya memang sangat luar biasa gitu. Dan kalau kalian lihat gaya bermainnya dia, kalian pasti akan takjub dan kalian pasti akan senang banget ngelihatnya. Gue pribadi ketika ngelihat dia bermain, gue tuh langsung benar-benar wow, ini orang benar-benar keren banget. Ketika dia megang bola, ketika dia melakukan pergerakan, ketika dia melakukan dribbling, kontrol bolanya sangat luar biasa. Bola itu seolah-olah nempel di kakinya gitu. Terus ketika dia ngasih umpan, itu juga sangat tepat sasaran gitu. Dan menurut gue sebagai pemain muda dia benar-benar sosok yang luar biasa dan sangat berbakat. Dia adalah salah satu pemain muda favorit gue teman-teman. Dibanding 7 orang lainnya tadi sisanya. Tapi di antara semua pemain muda lainnya ya 8 pemain muda ini yang menurut gue paling berbakat, paling menonjol teman-teman. Walaupun juga ada pemain-pemain muda yang lain, ada Paul Glatzel, ada Jack Kane, ada Nat Phillips dan sebagainya, tapi gue sangat ingin mendengungkan 8 orang ini teman-teman. Kalau untuk Nat Phillips sebetulnya mungkin karena usianya juga sudah cukup lebih dewasa dibandingkan yang lain teman-teman. Jadi mungkin sudah tidak masuk kategori pemain muda. Tapi kalau para pemain muda, 8 pemain ini sangat menonjol. Kalau teman-teman juga ada pendapat yang lain, pemain-pemain lain yang menurut kalian juga menonjol di Liverpool, kalian boleh share juga di kolom komentar ya. Terus kalau menurut kalian ada yang sekiranya lebih menarik atau lebih berbakat dibanding Harvey Elliott, juga kalian boleh tulis di kolom komentar. Kalau gue secara pribadi gue sangat menyukai Harvey Elliott teman-teman, karena yang tadi gue bilang pergerakannya sangat luar biasa, permainannya sangat luar biasa, kemampuan baik untuk assist maupun cetak golnya juga sangat luar biasa. Dan gue berharap dia bisa segera main. Karena sekarang juga progresnya juga sudah membaik, dia sudah mulai sembuh, sudah mulai latihan lagi, dan gue berharap dia bisa kembali merumput ke lapangan hijau supaya dia bisa menunjukkan performanya lagi. Oke teman-teman, itu aja buat pendapat gue kali ini. Thank you banget teman-teman yang udah nonton video gue. Jangan lupa buat nonton video gue yang lainnya ya teman-teman. Bye bye. Terima kasih kunjungannya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video-video berikutnya.